Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Selamat pagi menjelang siang. Akhirnya PBNU kembali memperlihatkan kedewasaannya sebagai ormas besar, sahabat ya. Dimana tadi malam pasca Ketua Umum Tambizia PBNU Gus Yahya melakukan pertemuan di Surabaya. Itu juga tadi malam ditindaklanjuti dengan pertemuan para ulama di gedung PBNU lantai 8 dan hasilnya sangat menggembirakan. Kenapa saya mengatakan bahwa sangat menggembirakan? Karena para ulama itu sepakat bahwa tidak ada pemaksulan, semua kembali akur untuk mengurusi organisasi sampai pada masa periode Gus Yahya ini. Jadi pemaksulan MLB itu tidak ada di peta para ulama. Ini yang luar biasa. Artinya betul-betul peristiwa tadi malam ini adalah peristiwa yang menutup seluruh gonjang-ganjing yang terjadi dalam 3 kali 24 jam ini. Kita berharap tidak ada lagi pertemuan ulama dalam versi lain. Kan biasanya begitu. Dibuat pertemuan di sini, lalu ada juga tandingan di sini. Kita berharap itu tidak ada, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya, ini coba kita lihat dulu videonya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kami semua bersyukur terlaksananya silaturahim alim ulama di kantor PBNU lantai 8 ini yang telah menghasilkan kesepakatan bersama. Yang pertama adalah semua kiai semua mengusulkan agar ada silaturahim yang lebih besar di antara para alim, para kiai dalam rangka islahu dzatil bain. Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah, tapi ini semua sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100%. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita. Itu yang paling pokok. Ya, begini, pertemuan ini sebetulnya adalah inisiatif Tanfidziyah PBNU dalam hal ini yang saya wakili, dengan mengundang para kiai-kiai ya, karena kami ingin mendapatkan masukan, nasihat, arahan-arahan para kiai di dalam situasi yang sedang kita hadapi ini ya, sehingga undangannya memang saya tanda tangani sendiri sekedar untuk menghadirkan para kiai, tapi kami mengundang secara umum ya tidak bisa, karena sebetulnya kenyataannya di antara para kiai-kiai ini tidak ada pihak memihak. Semuanya ini adalah komunitas kiai ini semuanya adalah komunitas yang tunggal sebetulnya dari para kiai ini, tidak ada pihak memihak. Nah, yang diharapkan dalam silaturahim pada malam ini adalah saran dan nasihat para kiai tersebut, dan beliau sudah menyampaikan semuanya seperti itu dan secara seragam. Para kiai yang hadir tadi sudah menyampaikan satu persatu pemikiran, nasihat dan saran masing-masing, dan semuanya seragam, menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Surya itu serta risalah yang disebut sebagai hasilnya, dan mengharapkan tidak ada
pemaksaan pengunduran diri maupun pemecatan secara paksa. Nah, karena memang apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris, maka rapat harian Suriah itu tidak memiliki legal standing. Karena rapat harian Suriah tidak berhak memberhentikan mandataris, itu masalahnya. Ya. Jadi rapat harian Suriah itu mengikat seluruh jajaran Suriah, ya, seluruh jajaran Suriah itu yang ditetapkan di dalam sistem aturan kita. Jadi apapun yang diputuskan mengenai siapapun di luar jajaran Suriah itu di luar jurisdiksinya Suriah, kira-kira begitu. Jadi memang secara normatif, yuridis formal organisasi, tidak ada rumus ya, tidak ada rumus, sekali lagi tidak ada rumus untuk dimaksulkan Ketua Umum PBNU lewat rapat Dewan Suriah. Kecuali memang lewat muktamar luar biasa dan lewat muktamar yang sifatnya reguler, sahabat. Yang kedua, bisa saja dimaksulkan tapi itu rapat gabungan antara Dewan Suro dan Dewan Tampis. Itu pun harus ada pelanggaran memang yang sangat substansial, bukan pelanggaran yang hanya diangkat-angkat ke permukaan, bukan. Oleh karena itu saya kira dengan pertemuan tadi malam, kita berharap seluruh orang tua kita bisa duduk kembali mengatur baik-baik ini organisasi. Dan saya juga selalu percaya bahwa yang namanya Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang dijaga oleh Tuhan. Terlalu sombong kita ini kalau kita merasa superhero, seolah-olah bahwa hanya kita yang mampu mengurusi ini organisasi, atau organisasi ini akan hancurkan nasi A begini dan begitu. Tidak ada itu. Organisasi ini dirawat dengan baik oleh ulama, dirawat oleh para wali, terutama Wali Songo ya, bukan wali Tarim, bukan. Jangan salah persepsi lagi. Saya hanya berharap sahabat bahwa ke depan ini tidak ada lagi kumpul-kumpul ulama membahas lagi soal ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai sudah selesai tadi malam lalu ada lagi yang membuat pertemuan ulama tandingan untuk mengkanter hasil pertemuan ini. Karena kalau demikian berarti memang tidak selesai masalah ini dan sudah tidak ada lagi saling percaya satu sama lain. Artinya memang orang NU, bukan NU-nya ya, orang NU itu memang mengalami degradasi, terutama dari sisi saling percaya satu sama lain. Sebab itu apa yang menjadi keputusan tadi malam itu saya kira sudah sangat bagus ya, dan termasuk Gus Yahya juga kembali memberikan penguatan bahwa tidak ada rumus Dewan Surya untuk memecat Dewan Tampis. Mudah-mudahan saja Gus Ipul juga sudah bisa duduk sama-sama dengan Gus Yahya. Karena yang korban adalah sahabat-sahabat, para pimpinan-pimpinan cabang yang ada di daerah. Kenapa saya bilang mereka korban? Karena perseteruan di atas ini kemudian berpengaruh ke bawah. Misalnya soal tanda tangan saja. Kalau si A menandatangani, si B tidak mau menandatangani, kan rontok kita punya organisasi ini. Hanya karena persoalan bagaimana klaim-klaim dukungan untuk 2027, 2026. Ini yang tidak bagus menurut saya. Karena itu sebaiknya memang semua menahan diri, urus baik-baik organisasi ini sampai 2026 masuk muktamar. Saya kira itu yang menjadi poin penting dari hasil pertemuan di PBNU Gedung Lantai 8, sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.